Adakah di antara Anda yang mendengar kalimat begini, hidup memang nggak adil, life is not fair? Mungkin ketika Anda mendengar kalimat itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi lebih dari itu pertanyaannya, bener nggak sih hidup itu nggak adil? Atau jangan-jangan memang demikian? Atau perspektif lain, hidup itu memang harus tidak adil? Lalu apa yang disebut sebagai hidup yang adil? Untuk Anda yang saat ini hidupnya sedang tidak enak, mungkin Anda akan mengatakan bahwa hidup ini nggak adil. Karena saya gini, 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 gini. Contohnya, gue perasaan hidupnya jadi orang baik, tapi kenapa kok nggak kaya? Oke ya, sehingga Anda melihat hidup ini nggak adil. Tapi untuk Anda yang hidupnya sekarang enak-enak saja, ini hidup ini adil-adil aja kok. Jadi terus mana yang benar gitu loh. Dan apakah ada kaitannya dengan sistem semesta yang memang harus demikian? Nah, daripada kita nanti bulat nggak jelas, Anda tetap bertanya-tanya, mari kita bahas dengan mendalam dalam video ini. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan dalam prolog, kita akan membicarakan sesuatu, dan tema yang akan kita angkat, judulnya adalah Hukum Alam Semesta yang terkesan membuat hidup ini tidak adil. Oh, panjang banget ya, nanti tak bikin singkat lah. Jadi, ada satu hukum semesta yang bekerja, yang di satu sisi dia membuat kehidupan ini berdiri tanpa tiang. Oh. Dan di sisi lain ini yang menimbulkan persepsi seolah hidup ini nggak adil. Hidup ini kejam mungkin ya. Tapi ya memang harus begitu supaya hidup ini tetap berjalan. Nah ini yang saya sering bilang di setiap video saya selalu ada napas paradok ya. Jadi ada kontradiksi di dalam sesuatu. Ya, ada sebuah koherensi di dalam ketidakkoherensi. Baik, baik kita langsung aja kita pakai oret-oretan seperti biasa teman-teman semua. Oret-oretan. Ya. Nah, jadi kalau kan gini kalimatnya tuh, tentang adil tidak adil, ya. Adil atau tidak adil. Kita mulai dari sini dulu. Nah, daripada kita berdebat tentang adil tidak adil, maka kita harus menelusuri dulu sebetulnya adil itu apa. Nah, banyak orang di sini yang mungkin membuat sebuah persepsi adil itu ya kalau gue dapat, kalau mereka dapat, gue juga dapat. Kalau orang lain kaya, seharusnya gue juga kaya. Kalau orang lain sukses, seharusnya gue juga sukses. Kayak gitu. Nah, oleh karenanya daripada nanti Anda jadi salah ya dalam berdiskusi atau dalam memahami video ini, maka kita harus bedakan bahwa ada dua jenis keadilan. Ya, yang pertama itu keadilan komutatif, komutatif. Dan ada keadilan distributif. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Jadi keadilan itu ada dua, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Nah, bedanya di mana? Jadi bedanya komutatif itu adalah gampangannya tuh sama rata, sama rasa, sama dapatnya. Nah, kayak gitu ya. Sama rata, sama rasa, sama dapatnya.
gitu. Jadi pukul rata. Sehingga kalau gampangannya tuh yang nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada orang yang duitnya lebih banyak dari kita, ya nggak ada kelas eksekutif, bisnis ekonomi dalam kereta api, ya semuanya sama dan sebagainya. Sementara kalau keadilan distributif adalah keadilan di mana ini diberikan sesuai kontribusi. Jadi diberikan sesuai kontribusi itu misalnya ya kalau kamu bekerja lebih rajin, bonusmu lebih banyak, kalau kamu malas-malesan ya bonusmu lebih sedikit. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari dua pendekatan ini, maka mana pengertian keadilan versi Anda? Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat di sini dua-duanya tuh dalam beberapa hal itu sama-sama benarnya, tapi kalau dalam beberapa kasus dipertukarkan, maka akan menimbulkan justru ketidakadilan itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung bawa saja ke alam semesta. Misalkan di sini kita anggap aktornya Tuhan, ya. Kalau Anda yang nggak percaya Tuhan, silahkan Anda cari definisi sendiri deh. Tapi ikuti aja dulu biar Anda paham. Apakah Tuhan juga menerapkan keadilan komutatif? Iya. Contohnya, semua mau jahat, ya, mau baik, mau beriman kepada Tuhan, mau tidak, mau koruptor, mau orang soleh, semuanya sama-sama diberikan oksigen. Tidak ada yang namanya orang jahat terus tiba-tiba oksigennya nggak bisa dihirup gitu loh. Selama dia paru-parunya normal, ya dia bisa bernapas dengan normal. Mau orang jahat sekalipun dia bisa menghirup oksigen sama-sama dengan orang baik. Bahkan orang yang baik kalau fungsi paru-parunya itu bermasalah, dia justru akan kesulitan mendapatkan oksigen dibandingkan orang jahat. Contohnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sama rata sama rasa itu ada. Ya, artinya ya semua dikasih waktu sama. Sama dengan 24 jam. Setiap dari kita dapat waktu 24 jam. Ya kan? Sehari kita jamnya sama gitu loh. Ya sesuai dengan lokasinya ya tentunya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu apakah Tuhan juga menerapkan keadilan distributif? Iya dong. Dalam beberapa kasus misalkan kalau Anda yang beragama, ya kalau Anda banyak berbuat baik, Anda dapat banyak pahala. Kalau Anda sedikit berbuat baik, Anda akan sedikit pahala. Ya. Kalau misalkan dalam pendekatan lain, dalam pendekatan karma misalnya, ya orang yang akan mendapatkan buah karma baik dalam kehidupannya, cair energi kehidupannya baik, ya orang yang menabung karma baik lebih banyak. Nah, dalam kasus itu kan nggak bisa orang yang banyak berbuat karma buruk terus ingin dapat banyak karma baik, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya dalam beberapa kasus di kehidupan ada ini, dalam beberapa yang lain dianggap ada begini. Nah, ini yang kalau misalkan kita salah, jadi gini, orang menganggap hidup tidak adil ketika dia menganggap keadilan tuh hanya ini atau hanya ini. Atau mereka memahami dua hal ini tapi penerapannya salah. Misalkan itu tadi, untuk urusan oksigen yang tepatnya ya memang komutatif. Tapi untuk urusan ekonomi, maka orang yang bekerja lebih giat ya harusnya dapat lebih banyak. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan, eh, dalam sistem politik contohnya keadilan komutatif itu diambil oleh sosialis komunis ya bahwa harus ada lembaga yang menjaga biar tidak ada ketimpangan yang terlalu besar. Makanya misalkan ketika seseorang kekayaan pribadinya sudah melampaui sekian, sisanya dikelola oleh negara lalu didistribusikan supaya tidak terlalu jomplang. Walaupun tetap ada strata sosial tapi tidak terlalu jomplang. Nah, kalau kapitalis itu distributif banget ya. Lu kalau miskin salah sendiri kayak gitu loh. Nah, sebenarnya kalau misalkan contoh di agama Islam, itu kan ada zakat, ada sedekah. Itu kan sebenarnya mencoba supaya membuat sebuah titik tengah di antara ini dan ini. Paham ya? Nah, tapi gini, terlepas dari apapun, kenapa terus saya kaitkan tentang masalah adil tidak adil? Yang menarik adalah gini, mungkin ada di antara Anda yang berharap kemiskinan tidak ada, ketimpangan tidak ada orang yang gagal dan sukses, tidak ada orang yang gajinya besar dengan gajinya kecil, orang yang kehidupan ekonominya mapan atau tidak. Anda pengennya tuh begini ya. Nah, tapi faktualnya memang di kehidupan nggak bisa gitu. Terlepas terserah Anda nanti mempersepsikannya keadilan yang saya bahas itu distributif apa komutatif. Tapi muncul satu persepsi tentang tidak adil itu tadi. Ya. Nah, sekarang
Apa kaitannya keadilan yang saya mau bahas ini dengan keseimbangan? Ya, keseimbangan di dalam kehidupan. Ini paradok banget ya. Paradok banget. Ini saya close dulu, sebentar. Saya close dulu. Hmm. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih, mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser, nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership, karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke payment and shipping, kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method. Di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay. Bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja
link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Bentar ya, sengaja nggak saya potong. Oh iya, nggak saya cut. Share. Whiteboard lagi. Set. Nah, sekarang kita bicara tentang keseimbangan. Keseimbangan. Nah, keseimbangan itu titik di mana di sini boleh dibilang kalau timbangan itu ya bener-bener di tengah. Kalau misalkan dalam diagram kartesian atau apa ya, bener nggak ya? Ya titik nol di sini. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah. Nah, titiknya tuh di sini. Nah, semesta sebetulnya bisa seimbang itu harus tercipta kayak gini. Nah, keseimbangan bisa terjadi dengan benar-benar dienolkan atau dengan cara dibuat perimbangannya. Maksudnya gini, dibuat semuanya nol, atau kalau misalkan fenomenanya itu ada yang min 5, maka semesta akan menghadirkan plus 5. Sehingga kalau diakumulasi jumlahnya jadi nol. Nangkep nggak? Jadi kayak misalkan kasus ekonomi deh. Ekonomi dulu. Ekonomi. Nah, kalau dalam definisi dinolkan, berarti ya seluruh dunia itu akan memiliki kekayaan yang sama, akan memiliki uang yang sama, jadi betul-betul sama rata sama rasa tadi. Nah, tapi faktualnya kalau begini, kehidupan itu tidak bekerja, tidak bergerak. Karena sekali lagi, air bisa mengalir, itu harus ada yang tinggi, harus ada yang rendah. Kalau sama rata, tidak ada aliran. Nah, sama dalam hal ekonomi. Sedekah, zakat, itu hanya terjadi kalau ada yang di atas secara ekonomi dan ada yang di bawah secara ekonomi. Oke ya, paham ya? Jadi artinya sebetulnya kehidupan ini memang begitu strukturnya. Jadi makanya saya pernah bilang bahwa kehidupan itu dualitas ya. Ya, dualitas. Jadi contohnya ada kaya, ada miskin. Dan ada mungkin di antara ini ya. Di antara ini akan bergerak apakah ke sana atau ke sana nih. Oke. Nah, tapi yang jelas adalah yang harus Anda sadari, cara semesta membangun keadilan untuk menciptakan keseimbangan adalah kalau di sini ada angkanya, misalkan min 5, maka supaya 0 di sini harus ada plus 5. Nangkep ya? Artinya, kalau di total ini 0, di sini juga, ini keseimbangan. Ini yang disebut keadilan semesta. Nah, jadi sampai kapanpun, karena semesta itu bekerja dengan cara demikian, sampai kapanpun itu akan ada yang namanya miskin dan kaya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau di perumahan orang elit, kan bukannya nggak ada orang miskin? Iya, kalau kita menggunakan standar angka statistik atau angka kesepakatan secara sosial, itu ada yang disebut miskin dan kaya. Tapi kan tetap ada kesenjangan. Anda mungkin sekarang punya mobil LCGC itu tidak miskin. Tetapi kalau Anda berada di kelompok sosialita misalkan, bisa jadi Anda paling miskin di situ karena yang lain mobilnya miliaran contohnya. Nah, itu yang saya maksud, selalu akan ada ini ya, min 5 dan plus 5. Sehingga terjadilah aliran tadi, pergerakan itu tadi. Karena keduanya saling mendefinisikan. Seseorang dikatakan miskin karena ada yang kaya itu dikatakan kaya karena ada yang miskin, karena ada komparasi, ada perbandingan, dan kehidupan kayak gitu. Selalu seperti itu, saling mendefinisikan. Tinggi, rendah, gemuk, kurus, itu selalu seperti itu. Nah, karena faktanya seperti ini, ya, cara kerja semesta tuh ya memang akan menyeimbangkan kayak timbangan. Di sini kadang ditaruh, kayak kadang dia naruh sini, kadang naruh di sini, terus seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau kita itu adalah apa ya, sesuatu yang ditimbang itu, berarti kan ada yang bakalan jadi orang kaya dan ada yang bakalan jadi orang miskin ya. Nah, di tengah-tengah ini dalam proses nih. Anda mau ditaruh ke sini atau ke sini, ini proses Anda yang menentukan nih. Prosesnya yaitu tadi yang saya sering bahas, faktor teknis dan non teknis akan menciptakan hasil. Hasil itu bisa ke kanan atau ke kiri.
Nah, berarti Anda yang nonton video ini tuh itu sedang jadi dalam proses Anda itu akan ke miskin atau kaya. Sebetulnya lebih tepatnya dibalik ya. Kaya itu sebelah kanan tapi udah terlanjur jadi nggak apa-apa deh. Nah, yang penting ada tulisannya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan demikian, berarti akan tercipta satu mekanisme gimana ceritanya. Pokoknya orang miskin tuh harus ada isinya dan orang kaya tuh harus ada isinya. Nah, itulah sebabnya yang bolak-balik saya bahas di video-video sebelumnya yang akhirnya diterjemahkan dalam hukum Pareto atau prinsip Pareto apapun namanya deh. Ya, hukum Pareto ya, Pareto optimum. Silakan Anda nonton video-video saya terdahulu. Ada hukum dadu istilahnya ya. Apapun lah, hukum statistik ya. Di mana selalu akan ada statistik. Tidak semuanya akan bisa ke sini, tidak semuanya akan bisa ke sini. Nggak semua orang bisa jadi miskin dan nggak semua orang bisa jadi kaya. Nah, contohnya katakanlah begini. Banyak orang di antara Anda yang nonton video ini tuh ingin jadi berdaya. Statistiknya sudah dimulai dari awal kan. Ada orang berdaya dan ada orang tidak berdaya. Oke? Nah, anggap saja nih, orang yang nggak nonton channel YouTube saya, misalkan anggap akan terkelompokkan jadi orang tidak berdaya. Misalnya gampangannya gitu. Kan kalau dalam konsep aslinya bisa saja mereka nonton channel yang lain, tapi anggap aja gitu. Nah, sehingga terkumpullah orang-orang yang nonton video yang subscribe saya lah gitu lah. Nah, Anda perhatikan subscriber YouTube saya saat ini 60.000 sekian ya, mau 61.000. Tapi dari sini nanti muncul lagi bagaimana ini bekerja untuk menciptakan keseimbangan. Ingat tidak boleh semuanya jadi berdaya. Dari 60.000 itu yang nonton video saya itu berapa? Anda perhatikan paling mentok-mentok satu video saya itu di angka 10.000 itu udah bagus banget. Itu pun butuh beberapa hari. Kadang cuma 1.000, 2.000, 3.000. Oke? Nah, nanti karena itu juga nanti bahaya akan menciptakan ketidakseimbangan, harus terjadi hukum statistik lagi, hukum dadu lagi. Sehingga dari yang nonton ini, ada yang dibikin paham, ada yang tidak. Lalu, ada yang ngeyel, ada yang manut. Lalu, nanti akan terseleksi lagi, ada yang cuma nonton, ada yang praktek atau tidak. Nanti, ketika ada yang praktek ini, dibagi lagi, ada yang praktek konsisten, ada yang tidak. Nanti terus diseleksi lagi, oke, aku ingin serius belajar. Ada yang join jadi member, dan tidak. Yang jadi member, nanti ada yang betul-betul komit, ada yang tidak. Terus seperti itu sehingga pada ujungnya seperti ini. Jadi, kalau Anda masih nggak paham, Anda nonton video ini, nanti pasti akan muncul di dalam diri Anda, pokoknya yang membuat Anda tuh akan ke sini atau ke sini. Misalnya, tiba-tiba Anda tetap muncul alasan aja. Ya, Mas Ari mau ngomong kayak gitu gampang gini 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 gini. Intinya kan akhirnya Anda jadi tidak mau mempraktekkan tuh. Nah, itu Anda itu seolah-olah memang sudah jatahnya untuk ke sini. Nah, pertanyaannya, Anda memilih ke sini atau ke sini itu digerakkan siapa? Ya sebetulnya pada hakikatnya yang menggerakkan adalah zat yang sama, zat pemilik kehidupan. Cuman kalau kita tidak membahas sedalam itu, maka ya balik lagi karena kita diberikan pilihan. Ingat, pilihan Anda itu akan berbenturan dengan pilihan orang lain. Jadi, ketika Anda memilih untuk malas, ingat ada orang lain yang memutuskan rajin dan itu yang akan menempati pos yang akan berbeda dengan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan mereka rajin, Anda juga rajin. Ya, mana yang lebih rajin di antara dua itu? Tetap akhirnya akan menempati pos satu ke kaya, satu ke miskin. Makanya saya pernah bilang bahwa hidup ini betul-betul pertandingan survival of the fittest. Kuat-kuatan. Yang nggak kuat terlempar. Yang nggak mau belajar terlempar. Yang nggak mau bertumbuh terlempar. Yang kebanyakan alasan akan terlempar. Dan memang harus ada yang terlempar. Pertanyaannya, Anda mau terlempar kemana? Terlempar ke kanan atau ke kiri? Ke kaya atau ke miskin? Ke berdaya atau tidak? Nah, jadi akhirnya menurut saya, kalau saya jelaskan seperti ini, ketika Anda posisinya terlempar kepada kemiskinan, Anda jangan mengatakan hidup ini nggak adil. Ya karena Anda lah sebetulnya yang memilih untuk memainkannya seperti itu, di mana mekanisme kehidupan untuk keseimbangan supaya adil itu begitu bekerja kepada Anda. Jadi saya coba sadarkan teman-teman nih, kita tuh seperti kayak pion-pion semesta, diaduk-aduk, ya pastikan kita tuh memantaskan diri untuk supaya adukannya tuh ke sini gitu loh.
ke arah yang lebih baik buat kita. Ya walaupun balik lagi, akan berjuta-juta orang yang pengen kayak kita. Ya disitulah kuat-kuatannya. Ya gini, banyak orang bikin channel YouTube. Berapa banyak yang konsisten? Saya itu bikin video dulu setiap hari. Pokoknya bikin. Ya. Nah, setelah sekian tahun, baru bertumbuh 60.000. Termasuk sangat lambat, tapi banyak di antara teman-teman saya yang udah nggak kuat. 1 tahun, 2 tahun pertama viewernya sedikit, subscribernya nggak nambah-nambah, akhirnya berhenti. Jadi terlepas dari apapun, ini yang saya bilang, kadang orang pinter itu kalah dengan orang goblok yang konsisten. Tapi kalau Anda udah konsisten, juga nggak bertumbuh, berarti Anda kudu pinter, bukan hanya ngandalin konsistensi. Ya, ya berarti saya tak konsisten aja, nggak perlu pinter, goblok aja nggak apa-apa. Ya nggak bisa gitu juga, karena nanti persaingan Anda adalah dengan orang yang pinter dan konsisten. Nah, jadi kalau saya bawa ke ini ya, mungkin definisi saya, mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi un- kalau kita sebagai yang beragama Islam itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk urusan Maha Pengasih, Tuhan itu menerapkan keadilan komutatif. Siapa saja dikasih, ya. Tapi Rohim, ya, Allah Maha Penyayang, itu dia akan memberi khusus kepada orang-orang yang dia sayangi, yang ya itu tadi diberikan sesuai dengan kepantasan dia menerima. Artinya dari kata Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan ini menerapkan keadilan dua-duanya sekaligus. Iya, keadilan komutatif dan keadilan distributif. Dan Tuhan Maha tahu kapan menerapkan di waktu yang tepat. Nah, tinggal kita nggak usah mikirin urusan semesta, urusan Tuhan. Biarkan mereka yang bermain itu. Nah, kita sebagai yang dimainkan oleh semesta dan Tuhan, ya gimana caranya? Kita itu supaya bisa bermain di dalam permainan ini. Kita bisa mengambil keuntungan dalam permainan jumlah nol, permainan keseimbangan, sehingga biarlah urusan dinolkan tuh urusan orang lain aja. Ya, gue nggak peduli ada orang lain memutuskan malas. Yang penting gue memutuskan rajin. Gue mau konsisten belajar walaupun orang lain memutuskan untuk tidak belajar. Gue mau kaya walaupun orang lain dengan segala alasannya memutuskan untuk tetap gitu aja. Ya memang ini seleksi kayak gitu. Nah, setelah Anda menonton video ini, saya tidak tahu sorry, ada sorry, maaf, ada telepon. Ya, sampai mana tadi, sampai lupa. Saya lupa nggak mematikan itu ya. Jadi setelah Anda nonton video ini, saya tidak tahu apakah Anda ini masih menganggap hidup ini adil atau tidak, ya terserah Anda, balik lagi. Tapi apapun kesimpulan Anda, ya direnungkan baik-baik dan apa dampaknya bagi Anda di dalam permainan kehidupan yang terserah mau Anda anggap adil atau tidak. Beginilah cara mekanisme semesta bekerja. Sampai ketemu lagi dalam video edisi spesial. Salah lagi ya. Mohon maaf ya, karena untuk video khusus member itu salamnya berbeda. Jadi kadang ketuker-tuker ya. Jadi berarti ini terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.